Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Kali ini kita akan kembali mencari video dari Pil Pahit yang judul Ustadz bangun samudra gak bangun dari halunya. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan bereaksi video dari Ustadz Bangun Samudra. Untuk diketahui teman-teman, beliau ini satu alma mater dengan bangkai, yaitu lulusan Pacitan. Saya tidur di Turin dulu dan belajarnya di Vatikan. Saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Jadi kalau nanti kalian dengar sedikit error, tidak usah heran, karena bangkai juga sering melakukan hal yang sama. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Ya, error tuh Pil Pahit. Itu kan sering sudah saya buktikan di video saya gitu kan. Dia coba komentar saya sekalipun terbukti juga error gitu. Jadi sebenarnya error tuh dia sendiri gitu. Dia dua orang itu error, padahal error tuh dia sendiri guys. Nah, itu saya sudah buktikan di video saya gitu kan. Dia hanya mampu membantah video saya sekali, itu kan bukan mampu membantah, asal bantah guys. Dan saya bantah balik gitu kan. Jadi selama saya bantah video yang dia buat, itu baru sekali dia bantah video saya. Itu bukan saya nilai sebagai bantahan, karena ngawur guys. Dia nggak ngerti perbedaan antara surat Ar-Rum yang ada di Al-Quran dengan surat Roma yang ada di kitab dia, ya. Jadi saya bukan mempersalahkan judulnya, tapi esensinya gitu loh. Itu tidak ada pahami gitu kan. Jadi tidak satupun dia bisa membantah saya gitu kan. Nah, itu pula yang dikatakan bahwa dia tuh nuduh online error. Faktanya dia yang error guys. Karena dia tuduh online error, itu saya buktikan bahwa itu tidak error. Bahwa sungguhnya dia nuduh itu yang error guys. Ayo saya bawa ke kitab lama lagi. Ketik Yesaya. Pasal 29 ayat 12. Biar tahu siapa Rasul kita. Belum lahir ini. Habis Musa, Yesaya, baru Isa. Baru Rasulullah. Ketemu? Yesaya 29 12. Tidak ketemu. Dan apabila kitab ini diberikan kepada, sekarang terjemahnya seseorang ya, terjemahnya sekarang seseorang ya. Doa apa Google padahal di kitab aslinya. Dan apabila kita diberikan nabiku yang tidak bisa membaca, kemudian aku katakan baca, terus dia jawab aku tidak bisa membaca. Peristiwa ini belum terjadi kan? Terus diulang Allah surat 96 ayat 1. Ustadz Bangun Samudra katakan, nabinya sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 12. Setelah membaca ayat itu dia katakan bahwa ayat itu sudah diedit. Harusnya kata yang sebenarnya nabiku diganti dengan seseorang. Dari mana pula Ustadz lulusan Pacitan ngarang begini? Padahal kalau kita lihat bahasa Ibraninya tidak ada kata nabiku. Yang tertulis di sana adalah kata asher. Jadi, sangat jelas Ustadz Bangun Samudra sedang ngarang bebas. Begini, tidak ada kitab bahasa itu bahasa asli bahasa Ibrani, karena kitab asli itu adalah dari bahasa Yunani Romawi. Lalu bahasa itu diterjemahkan ke Ibrani Ibrani dan ini. Jadi yang sebenarnya adalah yang asli itu kan bahasa Yunani Romawi. Justru yang Ibrani itu terjemahan. Jadi Alkitab itu diterjemahkan. Jadi kan kita tahu bahwa Alkitab itu ditemukan manuskrip tertua itulah dalam bahasa Yunani dan Romawi. Saya lupa Yunani Romawi atau Yunani saja. Yang penting itu bahasanya aslinya. Jadi kalau ada ditemukan Alkitab dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia, Inggris, itulah terjemahan semua gitu. Yang aslinya adalah bahasa Yunani atau Romawi guys. Ngarang bebas. Tidak berhenti di situ, sang Ustadz lulusan Pacitan ini melakukan akrobatik lagi. Berikut videonya. Sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain. Ini terus begini. Ini kalau saya teruskan sampai Isa ada 125. Maka kita lompat pada kaum berikutnya, masuk kaum Yahudi, Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun mengatakan yang sama. Dia katakan ini dalam kitab Bilangan, gak tuh ya. Tapi mau nabiku, mau seorang, itu esensinya yang penting bukan itu. Ya, orang itu siapa? Seseorang itu siapa? Nabiku itu siapa? Kalau esensi sama ya sama saja. Anda mau sebut itu seorang, mau sebut nabiku ya sama saja. Orang itu adalah tidak mampu membaca. Dan Nabi Muhammad tidak mampu membaca. 3 kali disuruh baca dia oleh malaikat Jibril.
bacalah. Dia bilang aku tidak bisa membaca sampai 3 kali. Artinya ini ayat memang untuk Nabi Muhammad, nubuatan datang Nabi Muhammad, bahwa nanti akan ada nabi yang seperti itu, yang nggak bisa membaca walaupun suruh membaca, guys. Itu yang penting, esensinya itu, bukan seorangnya atau nabiku, itu esensinya. Ya, pasal 4 ayat 25. Gak terengguin dengan atau kafir kayak saya. Di kitab Taurat apa kata Musa? Tuhanmu adalah Allah dan tidak ada selainnya. Tuh. Kaum berikutnya Nasrani, bisa lompat Pak, kalau enggak tuh panjang ini. Barusan dia dengan sombongnya menunjukkan kepandaiannya kepada jemaah mengutip ayat Alkitab sambil mengatakan, kalian pasti tidak punya, kalian gak punya karena kalian gak pernah jadi kafir kayak saya. Katanya dalam kitab Bilangan pasal 4 ayat 25, berbunyi demikian, Tuhanmu adalah Allah dan tidak ada selainnya. Dari cara penyampaian sang ustadz, seperti benar-benar meyakinkan. Tapi sayangnya, apa yang dia sampaikan itu salah. Karena bunyi kitab Bilangan pasal 4 ayat 25 adalah, mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci, dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan. Jadi apa yang disampaikan? Begini, saya yakin bahwa Ustaz Bambang Suratman itu lupa. Ya, dia ayatnya benar seperti itu, tapi dia lupa posisi ayat. Itu biasa, guys. Ketika seorang itu lupa menyebutkan nomor surat dan nomor ayatnya, itu biasa. Makanya kunci adalah tanyakan pada Ustaz Samudra. Ini kita cek, ini nggak ada di sini. Anda sebenarnya ngomongnya itu ayatnya di mana? Kayak seperti itu. Kayak karena saya nggak penting bagi saya nomor surat dan ayat berapa. Saya hanya hafal esensinya. Saya hanya hafal kata-katanya. Saya hanya hafal teks bacanya. Mungkin saya hafal berapa contoh yang sampai ke nomor surat tuh kayak Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Itu saya hafal betul. Yang bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan yang akan masuk ke surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa ke surga. Saya hafal betul sampai ke teks-teksnya. Sampai ke nomor surat, yaitu Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi selebihnya saya nggak hafal. Yang penting itu adalah esensinya. Jadi kalau kita misalnya ada orang ngomong begini, ya kita cek nggak jumpa, berarti dia salah referensinya gitu. Belum tentu dia salah ayatnya, ngerti nggak? Bisa jadi ayat itu ada, tapi dia salah lupa dalam menyebutkan nomor ayat. Itu hal biasa, makanya perlu konfirmasi ulang gitu loh. Ya kan? Itu logika berikutnya. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Bangun Samudra adalah jauh panggang dari api. Tapi, karena dia sampaikan dengan percaya diri dan meyakinkan, tentu para pendengar mangut-mangut saja, tanpa mengecek kebenaran yang dia... Kalau saya sih itu saya cek misalnya, Ustadz ini saya nggak temukan nih, Anda masukkan tuh di surat mana sebenarnya gitu kan gitu logikanya. Jadi jangan langsung nuduh bahwa itu nggak benar kan, nggak begitu. Bisa saya sebut misalnya, tiba saya lupa gitu kan, saya sebut bahwa ayat bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan itu, tiba-tiba saya sebut sebagai Matius pasal Matius 21 sampai ayat 23 kan bisa saja, ya kalau lupa gitu kan. Tapi intinya adalah perlu konfirmasi ulang guys, jangan langsung nuduh yang tidak gitu kan. Karena beda loh antara lupa dengan nggak tahu itu beda guys. Mengecek kebenaran yang dia sampaikan. Terbukti, videonya tetap... Dia nggak cukup mengecek ya, tapi kalau langsung kita sampaikan, Ustadz, ini Anda sampaikan ini nggak ada di situ. Mungkin Anda salah nyampaikan referensi, ayatnya ada, tapi tempatnya lain mungkin gitu. Logika berikutnya guys, jangan langsung main tuduh gitu kan. Videonya tetap ditayangkan, meski apa yang dia sampaikan salah. Dan kebotolannya tidak berhenti di situ. Dan semua kitab-kitab setelah saya pelajari di sana, kenapa saya belajar Pak? Mohon maaf, karena saya dulu sekolah pastor. Saya sekolah pastor dan saya ambil teologi, jadi saya akhirnya pegang Injil. Kalau jamaah nggak pegang Pak. Jamaah itu cukup mengikuti. Beda dengan Islam. Kalau Islam begini, Iqra bismi rabbika tadi, malah suruh baca supaya kita tahu. Tapi kalau mereka, wahai anak domba, ikuti gembalamu. Nah, makanya cuma mbak ikut gembalanya. Ini nggak buka sendiri. Ya. Dan ini dulu gembalanya. Maksudnya gini mungkin ya, bahwa kitab asli itu hanya dipegang oleh gereja. Anda lihat gini deh contohnya. Kalau kita kan, Anda akan temukan akun dalam bahasa asli Arab itu di rumah kita ada, rumah saya ada nih, ya kan? Rumah saya ada berapa? 2 atau 3.
Tapi mereka coba lihat, dicek di rumah-rumah orang Kristen. Alkitabnya Alkitab terjemahan semua gitu loh. Alkitab bahasa asli itu hanya disimpan di gereja mereka yang itu pun nggak semua gereja. Mungkin gereja tertentu aja gitu kan, atau mungkin di Vatikan atau di mana gitu. Itulah beda kita sama mereka. Itu yang masuk bangun samudra. Yang pegang itu hanya gembalaan saja dalam teks aslinya gitu. Itu pun bukan juga asli, karena Yesus nggak mungkin ngomong bahasa Yunani Romawi, nggak mungkin. Itu adalah bahasa negeri yang menjajah tanah kelahiran Yesus gitu loh. Sama kayak Anda bayangkan, nggak mungkin Diponegoro tuh ngomong dalam bahasa Belanda. Orang Belanda aja yang jajah Indonesia gitu kan, terus dia harus ngomong dalam bahasa Jawa. Terus Yesus harus ngomong dalam bahasa Ibrani gitu kan. Nah, itu loh yang bikinnya guys. Itu gembalanya Pak, bukan B-nya. Barusan dia katakan bahwa dalam Kristen jemaat tidak dikasih pegang Injil, hanya pastor dan pendeta yang boleh membaca, jemaat sama dengan domba hanya manut saja. Sementara dalam Islam jemaat disuruh baca. Iya, kita langsung suruh baca Arabnya gitu, ya. Dan dikasih tahu terjemahannya. Kita tuh intinya Anda kalau melihat yang pegang asli itu siapa, kita lah umat Islam. Kita pegang aslinya dalam bahasa Arab. Mereka tidak pegang aslinya. Yang kita lihat di banyak rumah-rumah warga umat Kristen itu hanyalah terjemahannya saja, guys. Suruh baca. Lalu dia mengutip ayat yang mana Jibril memerintahkan Muhammad untuk baca. Sementara nabinya sampai matinya tidak bisa baca. Bagaimana bisa dia gunakan ayat itu sebagai perintah pada muslim untuk membaca, sementara nabi diperintahkan untuk baca, sampai matinya dia tidak bisa baca? Begini, karena nabi itu kan tidak perlu bisa baca. Ingat, nabi itu resmi ofisial. Dia disuruh baca, ya. Jadi gini, ya, yang sampai kepada nabi itu bukan hanya teks saja, tapi juga apa yang dia dengar. Ingat, Yesus mengatakan bahwa dia akan menyampaikan apa yang dia dengar. Berarti nggak semua wahyu di Timani Muhammad itu dalam bentuk teks yang harus dibaca. Dan untuk teks yang harus dibaca itu dibimbing sama Jibril, ke Iqra. Itu dalam bentuk teks, dibimbing oleh Jibril sampai Muhammad bisa gitu kan. Tapi selebihnya kita yakini tidak melalui itu, tapi melalui apa yang didengar Nabi. Langsung firman itu disampaikan, ya, langsung Nabi dengar. Ini banyak media firman itu masuk, bukan hanya melalui teks, tapi juga pendengaran. Gitu kan. Jadi intinya adalah tidak masalah Nabi itu bisa membaca apa tidak. Justru dengan tidak bisa membaca itu berarti akan bisa mematahkan tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi kita ini Muhammad ini menulis kitabnya sendiri. Nggak mungkin dia jangan bisa baca tulis. Itu berarti terpatahkan finahan mereka yang membawa Nabi Muhammad menulis kitab sendiri. Nggak mungkin. Dia hanya mengatakan apa yang didengar dia gitu loh. Itu poinnya guys. Orang Kristen tidak boleh pegang Injil. Ini adalah kebohongan besar. Faktanya, Alkitab dijual bebas di toko buku Kristen, siapa saja boleh memiliki dan membacanya. Iya, yang saya bilang adalah dibilang Ustaz Manggul itu saya yakini adalah dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani atau mungkin Yunani lah. Anda yakini mungkin Yunani lah. Yang karena itu di mana-mana itu yang ada Alkitab terjemahan gitu loh guys, ya kan? Itu di situ poinnya. Atau gini deh contohnya ya, yang asli kan anggaplah ada dari gulungan dari yang ditemukan di Laut Mati. Anggaplah itu di kopi, tapi tidak ada, jarang sekali gitu kan, langka kalau bisa bilang. Nah kita tuh berserak, kita Al-Quran yang diwariskan turun-temurun itu berserak di mana-mana. Justru yang agak langka tuh terjemahannya, bukan langka sih, banyak juga gitu. Kalau mereka tidak guys, mereka tuh yang banyak itu berserak itu adalah terjemahannya, yang asli yang dari Yunani Arab Yunani bahasa Romawi itu sedikit sekali gitu. Buktinya banyak Anda cek ke rumah-rumah tetangga yang Kristen, mereka akan pegang selalu yang terjemahannya gitu kan. Dan sangat ironis jika seorang mengaku Kristen, tapi tidak benar baca Alkitab, sementara dari Alkitablah kita mengenal Tuhan dan iman kita bertumbuh. Yang dibaca terjemahan, nggak dikosek aslinya, itu masalahnya, ya kan? Jadi sama kayak misalnya ada kata-kata Diponegoro itu yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, ya, lalu diterjemahkan ke dalam anggaplah bahasa Indonesia. Harusnya kan bukan dari bahasa Belanda diterjemahkan, tapi dari bahasa Jawa yang Diponegoro ngomong gitu kan, itu baru asli guys. Nah itu pun kita harus pegang kata-kata bahasa Jawanya gitu, jadi kita bisa cross check lagi, benar nggak nih Indonesia sama dengan bahasa Jawanya Diponegoro kan gitu. Ini kita jadi pada mereka hanya pegang terjemahan, tapi mereka itu bisa mengkrossek apa sih yang sudah omongin dalam bahasa Ibrani gitu kan. Tidak ada seperti itu guys. Terjadinya tidak ada. Roma 10 ayat 17.
Jadi, iman timbul dari pendengaran. Lagi, kok bisa ada ayat namanya Roma? Saya sering sampaikan kan. Jadi dia mengatakan bahwa di Quran tadi juga ada Rom, beda. Ar-Rom itu justru mengkritik Roma, ya kan? Ini tidak, ini justru backingnya merupakan dari backingan atau orang-orang yang difasilitasi oleh Roma gitu. Karena Roma itu adalah yang menjajah tanah Yesus dan mereka ini berafiliasi gitu. Jadi beda guys. Jadi ini afiliasi dari penjajah Roma. Kalau Quran itu adalah justru mengkritik penjajah Roma itu gitu loh, ya kan? Yesus. Bagaimana mungkin orang Kristen dijauhkan dari firman yang menguduskan mereka? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, yang kebenaran itu adalah firman-Mu, bukan kesaksian Lukas, Matius, Yohanes, Barnabas. Karena kesaksian Lukas, Matius, Barnabas dan surat Paulus pada jemaat Roma itu bukanlah firman Tuhan. Maka saya bilang berarti kalau gitu kebenaran itu hanya firman Tuhan, selebihnya nggak benar gitu kan logika berpikirnya. Maka sampaikan firman Tuhan benar itulah apa yang disampaikan oleh Yesus, karena beliau adalah yang resmi, yang ofisial, Nabi Tuhan. Itu baru firman Tuhan disampaikan dia, bukan yang kesaksian Lukas, Matius, Barnabas atau yang lainnya, atau Yohanes guys. Itulah kebenaran. Jika ada orang Kristen tidak membaca firman Tuhan, artinya dia tidak menyukai terang dan dia jalan dalam kegelapan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke teman-teman, demikian tanggapan. Jadi yang jadi terang bagi jalan itu adalah firman Tuhan, bukan kesaksian Lukas, Matius, Yohanes, Barnabas, atau mungkin kesaksian Umar, Utsman, Ali dan siapa lagi? Dan Utsman, bukan. Makanya di Islam itu tidak mengenal kesaksian Umar, Utsman, Umar dan ini. Karena itu bukan firman Tuhan. Kalau ada kesaksian mereka itu namanya sejarah, larinya ke hadis. Hadis isinya campuran firman Tuhan, apa yang kata Nabi Muhammad dan campuran dari kesaksian manusia. Quran adalah 100% firman Tuhan. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad saja, tidak ada yang lain. Tidak ada kesaksian Umar, Utsman, Ali atau Abu Bakar seperti yang ada di Alkitab, yang ada kesaksian Lukas itu, Matius. Padahal mereka bukan resmi ofisial, mereka hanya pengikut atau murid atau orang-orang yang aku murid guys. Itu poinnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.